Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Pengurus masjid yang kita hormati, imam tarawih kita, kemudian angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, anak-anak kami, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, berselawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada kami diberikan judul untuk disampaikan kepada kita yang hadir. Kajian kita malam kini sesuai dengan yang ambo terima dari pengurus, yaitu tentang iktikaf. Cocok mana? Karena malam kini malam 20 otomatis besok malam kita lah mulai iktikaf. Jadi cocok mana materi kita malam kini? Ya, hitung-hitung persiapan lah menghadapi iktikaf, agar iktikaf kita lakukan dengan ilmu. Sesuai dulu kajian kita menyambut Ramadan, bahwa ibadah yang paling bagus itu memang ibadah yang didasari oleh ilmu. Baik, kita tidak lama-lama, karena memang kita katarawih gitu ya. Cuman insya Allah di waktu singkat itu kita coba membahas tentang fikih iktikaf secara umum. Nanti kalau ada yang ragu boleh ditanya gitu. Kita mulai kaji kita. Apa aja ibu? Kata-kata iktikaf itu kalau kita cari di Quran ternyata ada. Ya, orang-orang iktikaf itu di Quran ada. Satu di antaranya yang paling populer itu adalah di surah Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan gauli istri kalian ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Itu dalilnya. Apa nan iktikaf kok? Iktikaf secara bahasa artinya berdiam. Ini kalau berdiam diri itu disebut dengan iktikaf. Apakah berdiam awak tadi itu melakukan kebaikan atau keburukan, itu disebut dengan iktikaf. Antuk saya awak duduk sebentar tuh terus awak pikirkan yang indah-indah, iktikaf juga namanya. Tapi untuk buru. Sedangkan definisi iktikaf yang kita pahami dan iko adalah ibadah, berdiam dirinya kita di masjid dengan niat taqarrub atau mendakikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itunya pengertian iktikaf. Ya. Dalil ala tadi. Bara kira-kira macam iktikaf itu apa aja ibu? Ada dua. Pertama, iktikaf itu disebut dengan iktikaf sunat. Iktikaf sunat kok dilakukan secara sukarela. Tidak dipaksa. Kemudian kita memang melakukannya itu dorongan dari dalam diri awak untuk melakukannya. Itu hukumnya adalah sunat. Jadi termasuk iktikaf Ramadan yang besok kita mulai malam insya Allah, itu hukumnya tidak sampai ke level wajib. Hukumnya sunat. Ya, sunat. Di karajuan bapahala ditinggalkan rugi. Itu pengertian sunat itu kita sepakati. Jangan dipakai di pengertian lamu itu lain. Cayah bunyinya. Di karajuan bapak halo ditinggalkan dah ba'a-ba'a. Kan mandang ada ba'a-ba'a kok lemah jadinya ibadah sunat yo. Kini kita ganti lain. Di karajuan bapak halo ditinggalan rugi. Ada iktikaf yang kedua macamnya iktikaf wajib. Bila iktikaf kau menjadi wajib ketika kita bernazar untuk iktikaf. Misalnya ambo kalau lagi basobok jauh Ramadan besok ko 10 terakhir, maka ambo akan melakukan iktikaf. Itulah nazar tuh. Ketika kini basobok awak di besok malam, maka iktikaf kita di malam itu mulai wajib hukumnya. Sebab semua nazar itu sama aja hutang, wajib dibayar. Hati-hati kita bernazar.
Jadi kalau bernazar hati-hati ya Wak, sebab bernazar itu karajo-karajo dan sunat bisa berubah menjadi wajib. Itu pengertian dan macam-macam dari iktikaf. Kemudian wakatu. Wakatu iktikaf ke bila? Waktu iktikaf iko kalau iktikaf secara umum itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi bisa dilakukan kapan saja. Kemudian masanya boleh bara saja. Agak sesaat Wak. Misalnya kan besok malam tuh terkena ada awak di rumah kan, sudah tarawih pulang ke rumah, tak ada niat iktikaf dah. Cuman tiba di rumah lah bi kolak lo. Terkena deh iktikaf ya. Pai awak ke masjid. Tiba di masjid awak niatan sangajo ambo kini ko iktikaf ni ambo mendekatkan diri kepada Allah. Itu beribadah awak, kau berzikir awak, kau kamanga awak. Setelah itu pulang awak balik. Maka iktikaf nan sabanta tadi itu insya-Allah lah pahala dia awak. Sebab waktu iktikaf secara umum tu tidak ada ketentuan dah. Boleh kapan saja, kemudian masanya boleh bara saja. Sampai situ paham Pak Ibu ya? Insya-Allah paham. Cuma kalau kita mengerucut kepada iktikaf Ramadan, tentu kita mencontoh kepada baginda yang mulia. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul itu rutin iktikaf Ramadan 10 malam terakhir. Dan dia melakukannya selama 20 malam di tahun atau Ramadan terakhir beliau temui. Jadi Ramadan terakhir beliau akan meninggal, itu beliau malah 20 malam melakukan iktikaf. Mulai malam ke-11 berarti tidak? 1 2 balik, 3 balik sampai malam 30. Itu sekali beliau lakukan seumur hidup, yaitu di Ramadan terakhir beliau itu temui. Sedangkan sebelum-sebelumnya rutin beliau ke iktikaf Ramadan 10 malam terakhir. Bahkan istri-istri beliau juga ikut iktikaf. Jadi ada istri-istri Nabi ko datang lo ke masjid tanpa Nabi iktikaf tu, dia iktikaf lo. Dan Nabi nak melarang. Iko lo lah sebagai dalil dek kita perempuan yang dapat izin dari suaminya boleh iktikaf. Perempuan, ibu-ibu, adik-adik remaja putri, ya kalau izin, kalau ibu-ibu dari suami, kalau adik-adik dari orang tua, kalau lagi dapat izin. Kemudian tidak memunculkan fitnah di masjid, wanita juga boleh iktikaf. Wala akifun wala akifat. Boleh laki-laki iktikaf, boleh padusi. Itu ya. Jadi Nabi itu mencontohkan kepada kita sebaik-baiknya iktikaf Ramadan tu waktunya mulai masuk awak ke masjid ko besok subuh. Itu kalau Nabi mencontohkan ya. Ambo mencontohkan yang ideal dulu. Nabi kan kini malam 20 ya. Iktikaf mulainya ketika masuk maghrib besok. Cuman Nabi biasanya mulai dari subuh besok subuh tanggal 20 Ramadan. Itu Nabi lah mulai datang ke masjid itu. Maka nasinan inyo membuat sekat-sekat untuk tampai istirahat. Jadi di masjid dibuatnya Nabi semacam kamar ketek lah. Semacam tenda, supaya Nabi ko kalau memang letih mana serat sinan. Jadi dibuatnya, bila nyobeknya subuh lah tiba sinannya mancak calik masjid itu. Mulai iktikaf niatnya tu masuk maghrib malam ke-21. Bila Nabi keluar dari masjid besok ketika barangke solat Idul Fitri, barulah Rasulullah SAW iko keluar dari iktikaf. Itu idealnya. Itu yang ideal tuh. Masuk awak besok malam, keluar besok ketika awak pergi sembahyang Idul Fitri. Itu yang paling rancak iktikaf itu. Dan Nabi seperti itu iktikafnya. Karena Nabi awak tidak PNS, tidak TKB di aturan negara. Ini makanya kan kalau Nabi kan mengumpamakan 2 balai bulan kita diagi ada Allah duit kok, sabalai bulan berkureh lah. Tapi lebih tinggi. Dan lupa tabungan seketek untuk sebulan bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bagi Rasul dan sahabat itu bukan bulan untuk cari piti lah, tapi bulan untuk beribadah.
Itu cara Nabi dulu memanage ekonomi. Awak kini kan kamari bedo. Ada nang kerajo dekat lurah, ada nang manggaleh, ada. Ada yang tidak bisa awak tinggalkan. Nah itu. Jadi kalau seperti itu kasusnya, berarti kita masuk ke iktikaf seperti yang kita jelaskan iktikaf secara umum. Minimal malam hari. Oh talok dawak 10 malam siang indak do. Alhamdulillah. Oh ndak talok 10 malam dah Ustaz, ambo cukup malam-malam ganjil sebab di hadis Nabi Lailatul Qadar ko acok datangnya tuh di 10 terakhir dan acok datangnya di malam-malam ganjil. Nah, banyak kan kayak itu orang tuh. Malam 21, malam balarai, 23, 25, 27, 29. Oh ndak talok ada Ustaz, sibuk ambo ndak bisa ambo 5 malam tu itikaf dah. Ada yang memang mambil 2 malam saja. Malam 27 cek, malam 29 cek. Yang disinyalir di beberapa hadis di 2 malam itu paling ngacok lo Lailatul Qadar ko tibanya. Malam 27 cek, malam 29 cek. Ndak dia taluk 2 malam dah. Minimal malam 20 tu 7. Sebab dari sekian banyak Lailatul Qadar itu ditemui oleh Rasul, paling ngacok Rasul bersobok di malam 27. Ndak dia taluk gak sama malam itikaf dah. Apa ini besok pagi ke rumah Pak RT minta sore anyuik kayaknya anyuik selalu ada. Kalau ndaknya taluk dah mencoba ke semalam. Pai ke rumah Pak RT mau minta sore anyuik apa anyuik selesai. Ndak ada guna duit dah. Lah besok bok di Ramadan ko ndak jo taluk dah wak doa itikaf agak semalam. Cubalah. Kalau nak taluk semalam suntuk tu kecil ambo tadi. Tiba kat sebentar niat itikaf awak tu pulang walai. Anda kan lumayannya tu apa dah ndak semua sekali. Tapi kau dapat semalam tu ancak awak. Bertahajud awak bersama-sama di siko. Anda kasahur pulang lalai. Maka sahur di rumah awak kalau nak niat kasahur bersama siko. Itunya Pak Ibu terkait waktu. Syarat iktikaf, lihat waktu boleh. Seketik lede. Syarat iktikaf pertama muslim. Insyaallah kita siko ya. Allah. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz berbeda je balik. Kalau balik cukup umur. Tiba di padusinya lah menstruasi, tiba laki-laki lah mimpi basah tu balik tu. Kalau mumayyiz kau di bawah balik lo lah. Lah bisanya membedakan mana baik, mana buruk, itulah mumayyiz namanya tu. Anak ambo kini ko kelas 2 SD nang kadang. Lah tentu deknya ko buruk, iko baik. Walaupun inyo alun balik, maka anak ambo tu lah boleh itikaf. Sebabnya lah mumayyiz. Nah, itunya bedanya. Nan ketiga suci dari junub, haid dan nifas. Junub artinya awak tidak dalam kondisi berhadas besar. Haid bagi ibu-ibu, nifas bagi ibu-ibu. Berarti memang syarat iktikaf ko suci. Itunya syaratnya. Rukun lain. Rukun iktikaf ko yang harus ada ketika iktikaf. Kalau kurang cie maka tidak sah iktikaf dah. Apa tu? 2 saja. Pertama rukun iktikaf tu niat. Agak awak 10 malam kasih ko tapi tidak ada niat di hati iktikaf dah. Maka itu tidak dianggap iktikaf dah. Jadi hati-hati ya Pak. Niat ko perlu. Segala kerajo tergantung jo niat. Innamal a'malu bin niat. Hadis pertama di kitab Arba'in An-Nawawi, hadis pertama di kitab Riyadhus Shalihin. Anda ikonya niat. Baca niat Ustaz. Nawaitul iktikaf seperti itu Ustaz. Ndak, niat itu di hati. Ndak perlu dibaca doh. Datang sewak ke masjid, ketika awak tiba di masjid itu pasang sekali di hati awak. Awak ke masjid kok dalam rangka mendakikan diri ke Allah. Itulah niat namanya tuh. Niat di hati. Nan kedua rukunnya setelah niat adalah menetap awak di masjid. Menetap awak di masjid. Sudah awak berniat sengaja aku itikaf tu dak menetap agak sebentar dah. Pai selai. Ndak bernilai nya itikaf dah. Atau awak berniat tapi menetap awak beko di kamar. Ya si zikir je Pak. Kamu itikaf mah. Apa dah berniat kau tadi kau mau itikaf, kamu zikir gini kau. Cuma di rumah awak seorang. Maka itu nak disebut dengan iktikaf. Ibadah sih iyo, iktikaf indak. Karena rukun iktikaf itu wajib dilakukan di masa
di masjid gitu. Akhirnya kita jelaskan seketik ya. Ambo kalau nak tuntas kaji ko Rasul berdosa gitu kan. Sampai 8:30 pas kan anak. Nah, paling lama tuh. Jadi masjid ko yang kalau kita mencari Rasulullah, beliau itu itikaf memang di Masjid Jami. Masjid Jami ko masjid kota tiba dia. Masjid kota. Kemudian ulama menjelaskan, baik Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka tuh banyak mengecehan. Nan penting masjid ko ada solat 5 waktu sinan dan ada di situ tuh Jumat. Jadi musola indah Ustaz, sepertinya alur samparono. Kenapa dianjurkan di masjid yang ada Jumatnya? Supaya peserta iktikaf ketika hari Jumat nya ndak keluar. Nya ndak keluar sebab di situ ada Jumat samparono iktikafnya. Itu tentang masjid kau. Ambo raso masjid Ilham Mancalawe. Kau lah masuk syarat. Awak lah ada solat 5 waktu sih kau. Awak lah ada Jumat di siko. Bahkan jamaah cukup ramai di siko. Jadi kalau besok malam ada itikaf di siko, yang hadir kini ko coba-coba dah. Enggak sebentar guys. Syukur-syukur kalau taluk dapat lama ada. Ya. Itu tentang syarat jerukun. Terakhir pembatal. Dia harus tahu kok apa yang membatalkan itikaf dan kecewa awak itikaf aja kok kira batal kan? Awak tak kantoi solatnya baru. Tak tentu dah awak kantoi kau membatalkan wudu ada kan? Kau contoh kan? Kini ambo sampaikan yang membatalkan iktikaf tu lebih kurang ada ampe. Pertama keluar masjid. Keluar awak dari masjid itu batal iktikaf awak. Keluar maksudnya tu lingkungan masjid kau. Tapi sampai berwudu tu masuk. Ndak tu dah. Awak keluarnya ambil uduk Ustaz dah. Tu dah. Ada ulama yang mengecehan kecuali keperluan yang betul-betul syar'i. Alasannya kok logis awak keluar sebentar. Itu masih ada ulama yang membolehkan. Ndak batal dah. Jadi kalau awak datang ke siko besok malam itikaf lah pasang niat kau Satu pas sahur pulang awak. Maka lah batal itikaf awak tu. Ketika tiba besok ndak mau sambung dah. Ulang niat baru balik. Tu kasihnya. Ya. Ndak kau jaleh ketua kaji kau Dan beko tiba malam kedua awak ndak pasang niat dah karena awak lah niat batang Padahal yang kepatang kau lah batal. Dia awak lah keluar. Kalau Nabi yo sekali berniat sebab keluarnya ketika Idul Fitri selinya. Kan itu. Sementara awak tiap hari keluar kan? Ya, itunya. Keluar masjid. Jadi kalau awak itikaf tu memang masjid kau batal wudu, ambil wudu esok kali ya. Anak seperti itu. Jangan pahilo ke masa kuliner sebentar. Pakai apa salah? Pakai aplikasi salah pesan kalau kau yo aja. Tapi kalau kau keluar aja batal, masuknya ulang balik niat balik. Biar awak bernilai ibadah masuk yang kedua tu. Sampai siko paham Bu ya? Paham ya Pak ya? Nan kedua murtad tu pasti itu. Anak pas baniya etikaf tiba-tiba pindah agama dalam gua. Tu murtad amo tu. Ya dak tekan nasa kan pindah agama wah ya. Ala bosan lo ibadah sih kok mungkin. Ya Pak. Yang tadi itu. Ya. Tadi kan radio. Iya. Itu yang sebelum itu batal sah ya. Ndak, makasih batalnya kok artinya setelah itu tuh gitu Artinya ndak ala selesai lah itikaf awak gitu kasihnya. Batal yang kita makasih tadi itu ndak bersambung pahala itikaf awak tuh udah full udah gitu Sah. Iya. Oh iya maaf. Makasih batal di siko bukan berarti yang tadi malam tuh ndak sah gitu ya, bukan itu kasihnya. Ini sah, cuman setelah itu selesai itikaf awak ada yang enggak seperti itu gitu. Iya. Pasang lo balik ni so lihat tu. Lepas lo lihat ulang lo lihat itu. Tu kasihnya. Sebab orang ngaco atau lupa masa niat di hari kedua dari ketiga. Nya menganggap niat kau cukup pertama saya. Padahal nya keluar tu dah selesai itu babnya yang pertama batang tu gitu kan. Itu Pak ya. Jadi 10 hari 10 kali itu. Kalau keluar gitu. Iya. Pulang siang. Pulang lah. Bakal malam ya pasang. Niat tu kan dak lah balik doh.
Waraso ka masuk masjid itu kita lah niat tu mah. Pasti niat kita ke datang sunat tarawih itu pasti niat awak untuk itikaf. Lah tak pasang tu di hati awak lesah tu. Tu. Ya, keluar masjid murtad. Nan ketiga hilang akal. Hilang akal kok bisa pingsan, batal tuh. Setelah itu ulang balik kalau awak sadar ya. Atau orang yang penyakit ayan yang enggak susah itikaf kok. Epilepsi ya, dan suatu waktu tiba saya pingsan saya gitu kan, hilang sadaran. Jadi ketika pingsan tuh batal tuh itikafnya lah sampai sinan saya tuh makasihnya. Sadar mereka kalau lanjut balik ulang nih balik. Itu. Nan terakhir nan kampe ko membatalkan itikaf tuh adalah mohon maaf bana ya harus menyampaikan berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Dasarnya surah Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna, dan kalian gauli istri kalian wa antum akifuna fil masajid, sementara kalian sedang iktikaf di masjid gitu. Jadi itu pembatalnya ada. Jadi ada empat yang membatalkan iktikaf. Barangkali secara fikih itu ya. Lah selesai secara fikih sederhana tuh mah. Kalau kadi kambangan kok panjang kok. Cuman sederhananya kan insyaallah letak gambar dewa tuh. Akak penutup kaji dewa, ambo ingin memberikan motivasi. Sebab Allah bana awak mengerti jo seluk beluk itikaf kalau dak ada termotivasi untuk itikaf ndak ada itikaf doh. Ambo ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau ingin awak menjadi manusia atau hamba spesial di depan Allah, maka kerjakanlah sesuatu yang unik yang orang lain jarang mengerjakan. Itu Bilal bin Rabah tadanga dek Nabi bunyi tarompanya dia apa? Di sarugo. Dek karena Bilal bin Rabah kok ada ibadah unik yang dilakukan yang tidak semua orang melakukan. Bulan Ramadan kok kalau puasa kita baca itu tidak unik ledo. Rata-rata orang puasa, anak ambo TK harus tahu puasa ya. Kalau itu dan kita pelanggaan. Tarawih ya. Rata-rata orang baca Quran. Rata-rata orang baca Quran. Bersedekah tiap malam rata-rata orang bersedekah. Iktikaf ikut pilihan. Tak semua orang yang mampu puasa, tarawih, tilawah dan bersedekah itu mampu dan mau iktikaf. Padahal Rasul tadi merutinkan iktikaf sampai meninggal. Kurang apa sih contoh dari Nabi? Tapi nan ibadah cie kok jarang orang melakukan. Oleh karena itu, kalau biasanya ibadah-ibadah yang jarang dilakukan tapi kita lakukan, insya Allah kita spesial di depan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi orang yang berbeda tapi istimewa, menjadi orang-orang spesial di mata Allah dengan mencoba-coba kita ya mempraktekkan sunnah Nabi iktikaf. Pas 8:30 ada cewek Pak, silakan Pak. Ya, jadi kok kajinya terkait dengan tahajud ya di iktikaf. Ambo juga sering mencari-cari referensi tentang iko kan, karena dulu ambo pernah mangke iktikaf, kemudian ada beberapa yang menjapri. Baso kalau lah Ramadan kok nak ada tahajud lain. Ada seperti itu kan. Jadi ambo cari referensi. Ternyata memang pada akhirnya ambo menemukan di situ ada khilaf itu maksudnya terdapat perbedaan pendapat. Dulu ternyata memang rata-rata baik Rasul maupun sahabat mereka tuh bertarawih hampir-hampir selesainya tuh orang ke sahur. Ya. Salat istirahat sampai hampir-hampir sahur mereka baru selesai tarawihnya aja witir. Jadi enggak ada lewat kartu untuk menambah tahajud gitu. Iko yang dipakai mungkin sebagian yang mengatakan tak ada tahajud di bulan Ramadan, yang ada itu tarawih. Cuma ada yang menangkap surah Al-Isra
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak kumil laila illa qalila di surat lain ada yang memahami konteks ayat itu ke umum kita diperintahkan menghidupkan malam dengan tahajud di ayat di surah Al-Isra itu konteksnya umum boleh di luar Ramadan juga tak ada larangan di bulan Ramadan. Ada yang memahami seperti itu. Kemudian diperkuat lagi tarawih kita nak sama dengan Nabi kira ada. Awak jam 9 selesai. Nabi jam 4 selesainya. Sahabat jam 4 selesainya. Nah awak jam berapa? Jam 9 selesai itu banyak ruang lain. Malaki sahur kau untuk beribadah salat, untuk mendirikan malam Ramadan. Atas dasar itu dan keumuman dari surah Al-Isra itu ada nama pendapat boleh tahajud di bulan Ramadan gitu. Jadi kalau seperti itu namanya khilaf dan kedua-duanya punya dalil. Ambo raso kok kan versi awak lo kalian. Kalau awak lebih sepakat untuk kondisi awak yang tarawih sebentar kok. Ya kalau dua kata tahajud itu kalau awak ya. Awak lebih cenderung kepada PN nomor 2 gitu. Tapi kalau ada jamaah siko yang memang inginnya pendapat satu, ya silahkan saja. Tapi atas mau itikaf itulah sepakat ulama kan, boleh. Cuma tentang tahajudnya lah gitu lah. Termasuk tahajud berjamaah, juga tidak berjamaah pun, itu juga khilafiyah. Ya, khilafiyah juga. Ya, ada yang mengatakan sebaik-baik salat malam itu ya sendiri-sendiri. Ya, tapi kadang-kadang dengan sendiri itu awak, apa namanya, hamasah, semangat itu kadang kurang gitu kan. Itu hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Ambo sampaikan iko agar memang kita ketika basobo orang paham tak iko kita maklumi. Ada basobo orang paham tak iko kita maklumi. Sebab agama ko selagi ada dalil itu dibolehkan, ya. Selagi ada pendapat ulama yang kita yakini keilmuannya itu boleh-boleh saja kita beramal. Anda, yang penting itu ada dalil gitu kan. Itu Pak mungkin Pak. Ya. Demikian, banyak maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kekeliruan itu dari ambo pribadi, kalau ada benar itu dari Allah. Mari kita terima. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.